Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Baik, terima kasih responnya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam forum yang insya Allah bermanfaat dan penuh dengan berkah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan juga sahabat. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai forum pada malam hari ini, alangkah lebih baik kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita semua yang mengikuti acara pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan kurir sedekah rombongan, Bapak Ibu sedekaholik, dan juga masyarakat yang sudah bergabung dalam acara Vibrasi edisi Juli 2023. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan membahas materi mengenai bongkar rahasia sukses jualan online bersama pakar kita yaitu Bapak Chandra Putra Buana. Barangkali di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah ada yang pernah mengikuti vibrasi dari sebelum-sebelumnya mungkin atau bahkan dari pertama kali vibrasi diadakan. Nah, jika yang sudah pernah mengikuti vibrasi pasti sudah familiar dengan dua rekan saya, Mbak Fitri dan juga Mas Muhjar, dua rekan saya yang luar biasa. Pada malam hari ini saya yang akan berkesempatan untuk membersamai, untuk mengawal acara vibrasi pada malam hari ini. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Rahmawati. Saya biasa dipanggil Lutfi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Walaupun masih dalam forum online ya, Pak, Bu. Semoga Allah berikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung. Nah, saya sudah memperkenalkan diri. Saya ingin sapa-sapa nih dari peserta. Nah, peserta yang hadir di malam hari ini dari mana saja? Boleh teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, sedekaholic, untuk menuliskan nama dan juga asal domisilinya di kolom chat. Nah, saya intip di form pendaftaran. Kemarin-kemarin ada yang dari Lampung, kemudian dari Pekalongan, dari Karanganyar, dari mana saja nih malam hari ini yang sudah hadir. Silahkan tulis nama dan juga asal domisilinya. Wah, Masya Allah yang dari Pekalongan sudah hadir. Selamat malam Bapak Ibu. Dengan siapa? Dari Pekalongan sudah hadir. Masya Allah ada Mas Rofik dari Jogja. Salam Mas Rofik. Ibu Yani dari Pekalongan, Masya Allah. Selamat datang Ibu, selamat malam. Ada Bapak Cesar dari Bogor, Masya Allah. Ada yang dari Magetan, dari Sidoarjo, dari Jogja, Masya Allah. Ya, semoga forum ini menjadi forum silaturahim untuk kita semua ya. Ada yang dari, oh Masya Allah ada yang dari Pekanbaru, dari Riau ya, Mbak Siska. Wah, selamat malam Mbak Siska. Salam kenal ya rekan-rekan semua. Wah, ini sepertinya sudah pada bersemangat nih untuk menimba ilmu. Walaupun besok weekend ya, tapi malam hari ini pada bersemangat. Oke. Dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu sedekaholic dan juga rekan-rekan kurir, ada yang baru pertama kali mengikuti vibrasi mungkin? Atau ada yang belum tahu vibrasi itu apa? Nah, vibrasi adalah sebuah forum diskusi santai melalui platform Zoom yang menghadirkan narasumber dan juga membahas mengenai topik-topik yang sedang tren saat ini, yang menjadi kebutuhan. Nah, selain itu, forum ini juga
digunakan sebagai wadah untuk komunikasi antar kurir, kemudian para staf, dan juga sedekaholic, termasuk masyarakat umum untuk lebih mengenalkan pergerakan sedekah rombongan. Nah, semoga apa yang akan kita bahas pada malam hari ini di forum malam hari ini diridhoi Allah dan bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Malam hari ini kita ngomongin tentang rahasia sukses jualan online. Nah, dalam dunia usaha, pasti rekan-rekan semua, Bapak Ibu sedekaholic, sudah tidak asing dengan apa itu jualan online. Semakin banyak orang yang tahu tentang usaha kita, maka akan semakin cepat pula terjadinya transaksi. Nah, kita akan lebih cepat memperoleh transaksi dan keuntungan gitu. Di perkembangan teknologi saat ini, digital marketing itu memiliki peranan yang penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan dinilai lebih efektif dan lebih praktis dibandingkan metode pemasaran tradisional. Rata-rata pemilik usaha, mungkin Bapak Ibu sedekaholic sekalian dan rekan-rekan kurir sekalian sudah ada yang mempunyai bisnis, pasti sudah memanfaatkan media online, betul, untuk kegiatan promosinya, baik untuk keperluan branding, untuk penjualan, ataupun yang lain. Nah, media online ini sering dipilih karena dinilai efektif dalam memasarkan serta menjaring pelanggan baru, gitu. Ketika kita berjualan melalui media online, kita membutuhkan strategi. Tentunya kita membutuhkan strategi supaya apa yang kita lakukan itu tidak besar pasak daripada tiang, tidak malah merugikan kita begitu ya. Tapi harus untung. Jadi tetap harus ada strateginya gitu. Saat ini sudah marak ya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya. Nah, malam hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai digital marketing, mengenai AI dengan pakar kita bersama, bersama Bapak Chandra Putra Buana. Bapak Chandra Putra Buana ini, beliau adalah seorang internet spesialis sejak tahun 1996, Masya Allah sudah berapa tahun ya, itu sudah lama sekali. Nah, beliau memiliki beberapa platform digital yang membantu entrepreneur muda untuk memulai dan menjalankan bisnis, serta aktif memberikan edukasi mengenai dunia digital marketing. Nah, mari kita sapa, mari kita sambut kepada Bapak Putra. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk membersamai kami di sini, membersamai kita di sini, untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk Pak Putra. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, kita kan mau ngomongin nih tentang rahasia sukses jualan online. Saya yakin di antara para peserta ini pasti memiliki minat untuk menjadi pengusaha atau bahkan sudah menjalankan usaha ya, sudah menjadi pengusaha gitu. Nah, di antara rekan-rekan di sini, di antara Bapak Ibu sedekaholic di sini, adakah yang mungkin mengalami kendala atau adakah yang sedang mengalami kesulitan? Nah, mungkin ada yang mengalami kendala apa ya yang harus aku jual, atau yang sudah menjalankan bisnis tapi bingung bagaimana ya cara mempertahankan bisnis ini, atau bagaimana ya memperluas pasar. Nah, di antara rekan-rekan di sini, Bapak Ibu di sini, adakah yang ingin bercerita atau berkeluh kesah atau menceritakan kendalanya selama ada yang menjawab, ada, sudah promosi aktif, tapi semenjak COVID rada sepi. Nah, ini dari Ibu Yani di Pekalongan. Baik. Dari rekan-rekan yang lain mungkin adakah yang mengalami kendala? Nah, ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan keluh kesah rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, karena akan dijawab langsung oleh pakarnya, Bapak Putra. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini, begitu ya.
Silahkan ceritakan semua apa yang menjadi kendala dari teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung. Kalau tadi Bu Yani sudah melaksanakan usahanya ya, mungkin ada yang baru minat dan masih bingung, saya harus mulai dari mana ya Pak? Atau saya sudah ada modal tapi bingung nih Pak mau jualan apa gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan keluh kesahnya, pertanyaannya begitu ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Putra. Nah, ini dari Bu Yani ada kendala Pak. Beliau mengatakan bahwa sudah promosi aktif, tapi semenjak COVID ini rada sepi begitu. Bagaimana Pak baiknya? Nah, kepada Pak Putra, boleh mulai menjawab Pak atau disampaikan pendapatnya? Silahkan. Langsung aja ya. Yang mana tadi pertanyaannya? Yang sudah promosi, tapi semenjak COVID rada sepi, gitu Pak. Semenjak COVID rada sepi, ya. Jadi sebenarnya begini. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Putra Chandra Buana dari Bekasi, ya, dari Bekasi. Alhamdulillah kegiatan saya sehari-hari memang sharing ya, kegiatan saya sehari-hari sharing. Lalu tempat curhatnya para pembisnis, baik pembisnis online ataupun offline, tempat curhatnya mereka dari perusahaan, dari mereka yang baru mau mulai sampai mereka yang sudah miliaran juga sering curhat ke saya. Oke. Sebenarnya begini, apa namanya, sudah apa tadi promosi ya, sudah promosi terus pas semenjak COVID rada sepi ya. Yang pertama ya, kalau kita apa namanya, kalau secara global jualan itu ya, kalau kita secara global jualan apapun itu yang kita jual, apapun itu yang kita jual ya, kita harus terus menerus, nggak boleh berhenti ya, nggak boleh berhenti. Contoh misalkan ya, ketika COVID kita jualannya misalkan jualan apa ya? Boleh tahu Bu, jualannya apa Bu? Bu siapa tadi, Bu Yani ya? Ini usahanya mengenai percetakan Pak, percetakan undangan begitu. Oke, percetakan undangan ya. Jadi ketika COVID sepi, wajar orang nggak nyetak-nyetak undangan dan lain-lain. Tapi setelah COVID ya, setelah COVID ini malah ada beberapa teman-teman saya itu setelah COVID dia malah panen, ya, dia malah panen. Jadi kita harus terus-menerus ya, harus terus-menerus kita nge-branding ya. Kita nge-branding misalkan nih ya, kita punya sosmed di Facebook lah ya, di Facebook. Facebook kita itu jangan dibikin untuk gibah ya, jangan dibikin untuk share yang hal-hal yang nggak penting ya. Kalau kita mau ngomongin, kalau kita sebagai pembisnis undangan ya kita ngomongin undangan aja ya. Kita ngomongin undangan aja setiap hari gitu kan. Kenapa kita harus ngomongin undangan aja setiap hari ya? Karena memang kita ingin nge-branding ya bahwa kita itu adalah tukang bikin undangan gitu ya. Seperti saya, kalau di Facebook saya setiap hari pasti ngomongin tentang digital marketing. Sehingga setelah setiap hari saya melakukan update status ya, baik di Facebook dan di status WA dan lain-lainnya, itu akhirnya orang mengenal saya sebagai orang digital marketing ya. Di awal-awal yang respon itu nggak ada, paling 1-2 klik gitu kan, tapi ketika terus menerus itu kita lakukan, insya Allah ya itu akan berbuah hasil. Nah lalu kita fokus agak mengerucut sedikit, kita berbicara tentang Facebook. Kita kalau cetak undangan di Facebook ya, nama profil kita tuh tetap nama kita, misalkan Bu Lutfiana ya, cetak undangan Lutfiana cetak undangan, daripada ya nama akunnya itu cetak undangan aja. Orang-orang mau berinteraksi dengan nama akun yang nama usaha gitu kayaknya nggak asik banget, jadi nggak terjadi kedekatan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dikenal lagi ya? Yang pertama kita harus mengerti ya, yang namanya cetak undangan itu kan banyak jenis undangan. Teman saya yang awalnya dia cetak undangan yang mahal-mahal itu akhirnya dia turun ke cetak undangan 1 hari selesai.
cetak undangan 1 hari selesai, dia cuma modal printer aja, alhamdulillah 3 juta sampai 5 juta dia per hari dapat duit, ya, dapat ada pemasukan di situ. Dia nge-branding di mana? Dia nge-brandingnya di Facebooknya, dia juga nge-brandingnya di di marketplace-nya gitu kan. Di marketplace contohnya orang lain jual 1.000, dia jual 900 gitu kan. Bisa sampai 5.000 undangan 1 hari dengan modal printer aja. Ya, apalagi kalau kita memang usaha kita tuh percetakan yang memang bisa cetak apa aja, ya, posisinya itu sudah enak banget gitu loh, ya, bisa cetak apa aja. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk update? Saya kan nggak ngerti. Saya hari ini di Facebook saya mau ngomongin apa, besok saya mau ngomongin apa di Facebook, atau di status WA saya besok mau ngomongin apa, ya kan, besoknya lagi mau ngomongin apa, kita nggak tahu. Ya kan, nah karena itu AI tadi itu sudah memfasilitasi kita. Kalau zaman dulu ada alasan bahwa aku nggak bisa SEO, aku nggak bisa update IG, aku nggak bisa update sosmedku karena aku bukan penulis. Dulu boleh beralasan seperti itu. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi beralasan seperti itu karena udah disediakan ya. Sekarang itu yang paling penting itu 100 kali action, mikir teorinya cuma sekali. Actionnya 100 kali, teorinya sekali, dan nggak pakai mikir ketika action. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalkan ya, saya coba, kita buka AI ya, ChatGPT, ya, kita buka ChatGPT. Oke, ini ya. Nah, ini kita buka ChatGPT, misalkan kita bisa bikin ya, buatkan ya, kita bisa bikin prompt-nya ya. Saya seorang pengusaha ya percetakan khusus ya mencetak undangan. Oke. Nah, buatkan saya ya status ya Facebook ya untuk 30 kali posting misalkan ya, dengan tema cetak undangan pernikahan ya. Cetak undangan langsung ya, kita dibikinin. Setelah itu kita update aja terus gitu. Ya, kalau ada yang bertanya, kita tinggal jawab lagi gitu kan. Nah, seperti ini ya. Kita dibikinin. Ya. Oke, sederhana sekali. Nah, yang ini nggak usah pakai mikir ya. Kalau kita yang penting itu action aja, setiap hari action, yakinlah bahwa ikhtiar kita akan berbanding lurus dengan hasil. Hasil akan berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Ya, seperti itu. Jadi di Facebook, di IG, di apa misalkan. Oh, saya bingung sama ide konten nih. Saya bingung sama ide konten untuk di IG, ide gambarnya. Di sini juga kita bisa tanyakan, bikinin dong ide gambar apa aja ya. Yang paling penting kita itu ya ngerti apa yang ingin kita tanyakan kepada chat GPT atau kepada AI ini gitu ya. Nah, ini dibikin kita ya. Seperti itu. Oke. Baik, Masya Nah, Allah. monggo. Ada Lanjut. lanjutannya mungkin ada yang ingin dilanjutkan mungkin Pak? Ya, jadi action aja dulu ya, itu organik ya, organik traffic. Beda lagi kalau kita mau ads. Sebenarnya gini ya, ini untuk secara keseluruhan ya, ketika kita mau bermain online, itu ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu organic traffic, yang kedua itu paid traffic ya. Ketika kita punya budget ya lakukanlah paid traffic ya kan, bisa Google Ads, bisa IG Ads, bisa TikTok Ads, bisa Google ya, bisa yang ads yang lainnya. Yang wajib ya, yang wajib harus dilakukan adalah organic traffic ya. Walaupun kita punya budget, organic trafficnya tetap dilakukan karena apa, enggak selamanya kita harus ngeluarin budget. Nah, lalu suksesnya kita bermain baik itu organic traffic ataupun paid traffic, itu suksesnya ada pada konten. Suksesnya ada pada konten. Kalau teman-teman males-malesan untuk memikirkan value daripada produk teman-teman, terus angle-angle apa yang harus dimainkan. Kalau teman-teman udah males memikirkan ini dan nggak mau memikirkan ini, mendingan nggak usah dagang, kerja aja gitu ya. Kalau dagang, settingan-settingan yang lainnya bahkan cenderung tidak begitu perlu ketika kita ahli di bidang membuat kontennya. Apalagi sekarang sudah dibantu oleh AI.
Kira-kira seperti itu, ya. Monggo Masya pertanyaan berikutnya. Allah. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari penjelasan Pak Putra barusan bahwa eh, supaya tidak sepi, salah satu cara supaya tidak sepi itu adalah rajin-rajin untuk posting ya Pak, rajin-rajin untuk branding begitu ya Pak. Ya, Personal branding ini ternyata sangat penting untuk mendukung apapun usaha kita. Jadi perbanyak aksi, jangan kebanyakan mikir teori, begitu ya Pak. ya betul. Karena apa namanya, sebanyak apapun teorinya pasti tidak akan berharga kalau kita tidak melakukan apapun. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua, untuk Bapak Ibu, dan untuk pengingat kita bahwa personal branding itu sangat penting, apalagi untuk kemajuan usaha gitu. Nah, ini ada yang bertanya Pak, ChatGPT itu apakah free Pak? Nah, mungkin barangkali di antara apa namanya Bapak Ibu sekalian atau dari rekan-rekan kurir atau yang lain masih ada yang kurang familiar dengan ChatGPT. ChatGPT itu apa sih Pak? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak. Oke, sekarang kalau kita mau tanya ChatGPT itu apa, kita tanya ke ChatGPT-nya sendiri ya. Loh, ChatGPT kita bisa tanya, ChatGPT itu apa sih ya? Ya, kita tanya ke ChatGPT itu sendiri. Nah, ya nanti dia akan menjawab ya. Dijawab. Mana nih masih muter-muter dia. Kita tanya tentang diri dia sendiri aja loh, agak lemot ya. Kebetulan ini ChatGPT 4 saya pakainya. Oke, ya. Jadi ChatGPT itu ini ya, robot yang membantu kita, dalam hal ya apa namanya kebutuhan-kebutuhan. Kalau ChatGPT ini khusus untuk teks gitu kan. Lalu cara kerjanya seperti apa ya? Kalau cara kerjanya ditanya seperti apa sih? Lebih ke arah teknisnya, dia mengumpulkan semua data yang ada sebanyak-banyaknya, lalu dia menjodoh-jodohkan data tersebut ya yang sesuai dengan ini error ya, yang sesuai dengan apa, yang sesuai dengan kebutuhan dari permintaan. Dan seperti kita nanya-nanya seperti ini ya, seperti kita nanya-nanya seperti ini ya, itu mereka itu sebenarnya lagi belajar ya. ChatGPT ini lagi belajar sama kita. Semakin banyak kita nanya, semakin banyak penggunanya, itu dia lagi belajar ya. Untuk bahasa lebih jelasnya ChatGPT adalah kita tanya ke ChatGPT-nya sendiri ya. Nah, ini ya. ChatGPT adalah sebuah model bahasa berbasis teknologi kecerdasan buatan ya yang dikembangkan oleh OpenAI ya. Model ini menggunakan langsung aja sebagai ChatGPT, tugas saya adalah menjawab pertanyaan. Tugas ChatGPT itu adalah menjawab pertanyaan dan memberikan informasi berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Saya dapat membantu dengan berbagai topik seperti menjelaskan konsep, memberi saran, menerjemah bahasa, mengulas pertanyaan ya. Tentu saja sebagai model AI saya tidak memiliki kesadaran atau pemahaman sendiri ya. Jadi dia nggak memiliki kesadaran atau pemahaman sendiri, tapi dia akan coba untuk apa namanya menjelaskan sesuai dengan konten yang kita inginkan. Bahkan kita ingin bikin tabel, kita ingin bikin grafik, kita bahkan coding pun kita bisa pakai ChatGPT ya. Coding, kita bikin programmer ya, kita bikin program itu kita bisa juga pakai ChatGPT. Ya sebenarnya ini dalam banget dan bisa dipakai untuk apapun ya. Yang teks ada juga yang gambarnya. Kalau yang gambarnya itu kita belum bisa praktekin yang sekarang, tapi kalau untuk yang teks ini benar-benar luas banget ya. Dan menurut saya udah nggak ada alasan lagi untuk apa ya, untuk kita enggak action ya. Saya punya beberapa emak-emak gaptek yang saat ini sebulan itu dapat 200 juta ya. Dia hanya saya perintahkan satu tugas saja saya perintahkan, rata-rata mereka dapat 200 juta satu bulan ya. Jualan mereka adalah umroh ya. Apa tugasnya itu? Ya udah, kamu posting-posting aja. Apalagi sekarang ya, kalau dulu dia posting-posting aja nggak jelas yang diposting. Kalau sekarang lebih jelas lagi, ada ChatGPT, harusnya lebih bagus. Jangan sampai kita menjadi apa ya, tikus mati di lumbung padi ya, karena kita nggak tahu bahwa di sekeliling kita itu sebenarnya uang semua.
sebenarnya di sekeliling kita itu bisa kita jadikan peluang untuk mendatangkan hasil untuk kita, gitu ya. Jadi ChatGPT itu free ya, tinggal apa namanya, tinggal ketik aja ya, chat.openai.com ini ya, tinggal ketik aja chat.openai.com, nanti dia minta login aja ya, login aja, free kok. Antara yang berbayar sama free nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Masya Allah. Kita langsung dikasih info nih dan langsung diberikan informasi. Silahkan nanti untuk Bapak Ibu sedekaholic, untuk rekan-rekan semuanya, tidak ada alasan untuk tidak membuat konten, tidak ada alasan untuk tidak mengupload semua apapun bisnis kita ya, karena kecerdasan buatan itu sudah sangat memudahkan kita untuk mempromosikan jualan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada yang menanyakan mengenai bagaimana sih algoritma Instagram saat ini. Kira-kira gimana tuh Pak? Sekarang harusnya dibalik ya. Yang bikin Instagram itu siapa? Manusia. Oke? Yang bikin Instagram itu manusia. Artinya manusia itu membuat algoritma berdasarkan kebutuhan manusia lagi. Oke? Jadi bukan kita bertanya kepada algoritma Instagram saat ini apa. Bukan seperti itu. Algoritma saya saat ini apa, itulah algoritmanya Instagram. Contoh, orang-orang yang searching di Instagram itu yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan update terus-menerus. Ya, yang dia butuhkan adalah ketika update itu tidak membosankan. Yang dia butuhkan adalah update yang berkelanjutan. Yang dia butuhkan adalah informasi-informasi yang menarik. Ya, apalagi ya. Jadi teman-teman ya, ini harus saya sampaikan bahwa semua media online itu mengikuti algoritma sesuai dengan budaya di wilayahnya dia. Contoh kalau Google ya, Google itu dasarnya apa? Dasarnya algoritmanya berdasarkan dari seberapa banyak orang yang mencari, dan algoritma ini bisa di-drive ya. Misalkan kita punya komunitas 1.000 orang nih, 1.000 orang nih. Kita 1.000 orang lalu kita melakukan sesuatu aksi yang serupa. Lalu media tersebut akan ngikutin algoritma sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Nah, kayak TikTok. Kalau TikTok itu saat ini ya, misalkan dia karena dia baru walaupun sudah jalan beberapa tahun, ini masih hitungannya baru, dia akan meratakan. Ya, TikTok itu lumayan adil ya. Jadi mereka yang terus-menerus live, ini kalau TikTok live ya, antara yang live 5 menit sama live 2 jam, walaupun kagak ada yang nonton, dia akan memperhatikan yang live 2 jam itu. Ya, nanti asal dia rutin, rajin live gitu, rajin, lama-kelamaan itu si robot ini akan mengirim audiens ya, akan menampilkan, dia akan menawarkan, oh ini loh ada yang live ya, kepada orang yang online pada saat itu. Jadi intinya teman-teman ya, update-lah yang berkelanjutan. Yang saya ceritakan tadi itu yang dapat sampai 100 juta, 200 juta itu mereka main IG. Emak-emak gaptek, bisanya posting, kasih caption. Captionnya apa? Captionnya ya dari ini ya. Captionnya itu dari ini ya. Dia bikin ya, buatkan saya ya 30 caption ya, misalkan beserta hashtag untuk hashtag Instagram untuk pembahasan. Nah, pembahasan apa? Produknya misalkan kulit ya, kulit cerah ya, kulit cerah. Oke. Nanti kita akan dibikinkan nih. Nah, ini aja terus-menerus ya. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau kita bisa Canva, kita bikin pakai Canva gambarnya ya. Kalau kita punya AI yang untuk image, itu lebih enak lagi gitu kan. Tinggal perintah-perintah, nanti dia dibikinin gambar sendiri seperti itu. Ya. Yang penting rutin aja ya. Jangan kita hari ini kita update 50, lalu setelah itu 2 minggu kemudian kita update lagi. Itu malah nggak bagus ya.
lakukan update setiap hari, lakukan update setiap hari, jadwalkan ya. Jadwalkan, lalu kumpulkan ke pertemanan yang senis ya, yang memang kita butuhkan ya, seperti itu. Jadi nggak usah pedulikan algoritma IG seperti apa, algoritma Google seperti apa, algoritma TikTok seperti apa ya, karena yang beredar di luaran sana belum tentu juga benar ya. Yang benar adalah aksi setiap hari ya. Kalau satu hari upload 3 gambar, berarti 1 bulan ada sekitar berapa? Sekitar 90 gambar. 3 bulan itu sudah 200 sekian gambar atau video ya. Nah, ini teman-teman lihat saja hasilnya ya. Apalagi coba-coba ngiklan pakai Buspos aja ya. Pakai Buspos saja, kemarin saya iklan Buspos itu habis 1.400.000, closing sekitar kurang lebih hampir 15 jamaah umroh. Ya, itu saya suruh ini coba dengan cara yang sangat sederhana, bayangkan 1.400.000 closing sekitar 15-an ya, 15-an jamaah umroh kali 2 juta udah lumayan ya. Padahal nggak harus pakai teknik-teknik yang luar biasa, yang penting itu konten. Seperti itu ya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Baik, kembali lagi intinya ya Pak, yang penting kita harus rajin-rajin untuk posting begitu ya. Harus istiqomah, harus terus-menerus mempromosikan, jangan bosan-bosan untuk mempromosikan jualan kita, karena balik lagi, aksi itu sangat penting dibandingkan kita memikirkan apa algoritmanya, apa captionnya, apa yang lain-lain gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, terkait promosi yang paling efektif itu, yang paling menarik itu gimana ya Pak? Nah, tadi sudah dijawab mengenai ini. Monggo Pak, langsung. Oke. Promosi yang paling menarik itu kita harus gini loh ya. Saya mungkin ini saya jualan parfum misalkan ya, saya jualan parfum ya kan. Kalau parfum kan semua orang sudah tahu ya, semua orang sudah tahu ya itu parfum gitu loh. Ya kan, paling wanginya apanya dan lain-lain gitu kan. Lalu kita menjelaskan parfum saya ya, kita harus tahu value ya, harus tahu apa namanya, yang alasan kenapa orang harus beli parfum kita. Kenapa orang harus beli parfum kita? Itu kita harus bikin alasannya. Kalau nggak ada alasannya, kita jangan berbicara parfum. Kita berbicara temannya parfum. Biasanya tadi itu ada yang datang ke saya, ya. Ada yang datang ke saya itu tadi pagi. Dia itu mau buka franchise ya. Dia mau buka franchise ayam. Namanya OTW Chicken kalau nggak salah ya. Dari Tangerang itu OTW Chicken. Nah terus apa yang harus saya lakukan katanya ya, yang harus saya lakukan agar orang-orang mau make franchise saya katanya ya, yang pasti ayam itu sudah di mana-mana, itu orang tahu itu ayam gitu. Saya bilang kita udah nggak bisa lagi jualan ayam, promosi ayam secara ini gitu kan. Yang harus kita lakukan, ayam ini temennya siapa. Misalkan ayam yang kamu jual itu harganya 10.000 ya kan, karena udah semakin banyak mereka yang jualan ayam gitu kan, akhirnya kamu jualan piring aja gitu loh. Setiap yang beli ayam itu dapat piring, harganya kamu naikin ya, harganya kita kamu naikin. Karena apa? Ketika kita sulit untuk berbicara tentang produk kita harus cari pendampingnya ya. Saya dulu punya produk nama kaosnya hadiah dari istri. Hadiah dari istri itu saya jual 100.000, lalu satu minggu produk saya itu terjual lumayan larisnya. Di marketplace udah ada yang jual 65.000, udah ada yang jual 50.000, bahkan ada yang jual 40.000. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Yang saya lakukan pada saat itu adalah harganya saya naikin jadi 150.000 ya. Harganya saya naikin jadi 150.000, lalu saya bikinin dus. Coba kita searching ya. Ya. Testimoni hadiah dari istri. Nah, ada nih. Ya, ini produk saya ya. Ketika saya bikinin dus, harganya saya naikin jadi 150, ini dusnya, produk saya malah laku banget. Ya kan? Nah, terus kita terus beriklan, ya kebetulan nih kita beriklan ya. Hampir ya dari puluhan ribu yang terjual,
95% lebih itu tidak pernah ada yang bertanya tentang bahannya apa. Pak, ini bahannya apa? Enak nggak dipakai? Ini nggak ada yang bertanya tentang itu. Yang mereka tanyakan, Pak, jangan lupa ya surat cintanya buat suami saya. Pak, jangan lupa ya stikernya buat suami saya. Padahal kita jualan kaos, ya. Padahal kita jualan kaos. Ini ada salah satu testimoni ini, ya. Dengan harga maaf di atas pasaran, ya. Awalnya memang ragu, ya, tapi setelah beli, saya mulai mengerti. Saya bukan beli kaos, tapi beli kepercayaan dan perhatian yang nggak bisa dibayar dengan uang. Nah, ini nih, ini testimoninya. Bayangin, kita jual kaos, tapi yang dipesan, jangan lupa ya surat cintanya, jangan lupa ya ini, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai, ya, kita harus memahami value daripada produk kita ini. Kalau di value dari produk kita ini udah nggak bisa diadu sama kompetitor kita tambahkan value lain. Bisa saja kita tambahkan value surat cinta, ya kan? Kalau boleh tahu produknya apa? Yang barusan produknya apa? Mungkin Kalau bisa kalau kalau dijawab. kalau bisa bertanya sekalian sama sebutin produknya, ya, bisa kita kupas sedikit gitu. Baik. Ya. Dari yang memiliki pertanyaan mungkin Ya. Oke, atas ya, jadi nama Ibu Yani. Ya, seperti itu, kita value-nya ada, karena ketika kita nggak punya kelebihan itu, nggak punya diferensiasi itu, kita kalaupun mau ngiklan, kalaupun kita mau bikin konten, kita bingung. Konten kita jadi kayak dijual parfum, dijual obat herbal, dijual jadi seperti itu aja. Nggak memainkan emosi si pembaca gitu loh. Ya. Ya, jadi kita harus itu dulu, terpenting itu dulu, ya. Kita harus sadar itu. Kalau kita nggak sadar itu, ya, kita akan menemukan kesulitan banyak, ya, di depannya. Bisa jadi baru laku sekian terus agak sulit kita menjual, ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya apa, Bu? Baik, berarti Hmm. yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu dulu ya Pak, value dari barang yang akan kita jual, begitu ya Pak? Iya. Kita Dan harus dan tahu dan harus value. beda dengan yang lain. Oh iya betul. Kalau misalkan sudah ada value di kompetitor, maka kita harus bisa menambahkan value lain, begitu Iya, ya Pak? betul, Biar orang-orang lain itu tertarik dan punya betul, betul. alasan kenapa sih kita harus membeli barang dagangan Hmm. dari pedagang tersebut, begitu. Kalau kasusnya seperti undangan tadi bagaimana Pak? Kalau Apa yang harus digencarkan atau nah, apa yang harus ditambahkan value-nya, gitu ya. Pak? Pasar itu kebutuhannya apa? Kita harus riset juga, ya. Misalkan kita mau ngambil positioning di undangan mahal atau asal-asal cuan aja. Kalau yang beberapa sahabat-sahabat saya ini, kamu mau nyari duit apa mau nyari gengsi? Kalau mau nyari duit, ya, eh, kamu mau menangkan di mana? Kalau kamu mau menangkan desain, orang lain pun punya desain, ya. Kamu mainnya di mana? Saya mainnya di marketplace sama main di, ya udah, harganya kamu turunkan sedikit. Dia turunkan jadi 900, jadi 800, dia bisa nyetak satu hari itu bisa 5 ribuan. Lumayan, modalnya itu cuma 300 rupiah modal ngeprintnya. Itu undangan karena dia ngambil positioning itu. Tapi kalau dia ngambil positioningnya undangan cetak yang mahal gitu kan, dia kasih value-nya. Kalau beli bikin undangan sama aku dapat gratis apa, dapat gratis invitation online. Bikin tuh kan banyak tuh undangan-undangan online yang bagus-bagus didesainin sama dia gitu kan. Karena undangan yang mahal-mahal juga kan belinya bukan cuma satu dua, bisa banyak gitu kan. Nah, sebagian keuntungannya dialokasikan untuk ngurusin undangan online-nya, seperti itu. Kita harus punya seperti itu. Kalau kita nggak punya seperti itu, kita akan sulit bersaing, ya. Kita mau ngiklan pun ya boncos-boncos terus, ya, nggak ada sesuatu yang kita angkat gitu. Ya, monggo yang lain. Baik, jadi selain harus tahu value, kita juga harus tahu positioning dari bisnis kita itu kemana, Betul, gitu ya Pak. Kita betul. harus tentukan positioning, kita harus tahu value-nya apa, baru kemudian kita keluarkan aksi-aksi, upload konten setiap hari, promosi setiap hari, gitu ya Pak. Ya. Nah, baik.
kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai barang, saatnya kita membahas tentang jasa, Pak. Nah, bagaimana kalau yang kita jual itu bentuknya jasa, bukan berbentuk barang? Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana efektifnya untuk promosinya begitu, Pak? Monggo. Oke, jasa. Jasa itu kan sebenarnya ya apa namanya itu kita jual layanan ya. Contoh deh, misalkan saya jualan jasa nih ya. Saya jualan jasa pembuatan website. Nih, saya jasa pembuatan website. Lalu dari jasa pembuatan website itu saya lihat kompetitor saya. Kompetitor saya itu mempunyai dia jasa pembuatan website juga gitu loh. Tapi terus dari hasil ya dari output website ini ada nggak ya permasalahan yang muncul? Permasalahan yang muncul adalah jasa pembuatan website di luaran sana itu hanya mengutamakan hanya tampilan saja. Dia tidak mengutamakan bagaimana website ini bisa dapat traffic. Dia tidak mengutamakan bagaimana website ini bisa berada di halaman pertama Google dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kita jangan main yang memang kita nggak bisa menangkan, ya kan? Oh, ini kalau udah desain itu kita udah nggak bisa ngalahin deh. Ya udahlah, kita bikin jasanya kita apa? Dibantuin posting misalkan 2000 konten. Pakai ChatGPT. Kontennya pakai ChatGPT. Itu unik ya. Bantuin 2000 konten, harganya sekian. Nah, posting untuk 2000 konten bisa nggak sekitar 1 hari? Bisa. Pakai ChatGPT aja. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita tawarkan ini kata-kata 2000 konten ini belum pernah didengar oleh calon customer kita sebelumnya. Wah, ini nih unik nih. Saya mau sama dia lah. Karena di luaran sana harga bikin artikel aja itu sekian, ini sudah dibantuin. Nah, itu. Lalu misalkan ada lagi jasa ini ada di pertanyaan di sini ada. Sebentar saya bacain juga nih. Izin bertanya, kalau saya bukan jualan barang tapi menawarkan jasa misal desain grafis untuk promosi lewat IG, cara yang paling efektif gimana ya, Pak? Saya sudah coba DM ke beberapa orang nawarin portofolio dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jualan jasa itu sebenarnya enak banget ya, apalagi kita mau sharing-sharing dulu, bukan selling-selling dulu. Jadi gini ya, kita tawarkan kepada semua mereka ini, ini kan sudah DM nih satu-satu menawarkan portofolio. Tawarkan gratis ya. Apakah Anda mau saya buatkan desain gratis? Ya, Anda mau saya bikin desain gratis gitu kan? Kalau kita posting di Facebook, apakah Anda mau saya bikinkan desain banner gratis gitu kan? Itu banyak yang bilang mau gitu kan? Personal branding kita naik, ya. Personal branding kita naik. Lalu setelah itu apa ya? Setelah itu setelah mereka kita kasih gratis dan itu kan terjalin komunikasi, engagement dan lain-lain. Selanjutnya mereka puas, mereka akan pakai kita terus. Ya, saya kemarin ini bagi-bagi website sebanyak 500, bagi-bagi website gratis sebanyak 500. Wah, mereka mikir ini lu untungnya di mana gitu ya. Saya kasih gratis semua, ketika sudah kita kerjakan semua, websitenya selesai semua, akhirnya apa? Kita untung gede. Ya, kalau misalkan kita mau jual nyari 500 orang itu susah, budget iklannya harus berapa gitu kan. Tapi ini kita dengan memberi gratis, ya, kita dapat 500 orang, dari 500 orang ini terjadi transaksi yang harganya lumayan itu sampai 25%. Jadi kalau kita jual pun website ini sebanyak 500 itu masih belum segede keuntungan kita yang 25% ini gitu. Nah, itu caranya. Makanya orang luar kalau masuk ke Indonesia itu sukanya ngasih gratis. Kayak kita di Shopee gratis gitu kan, di Tokopedia gratis, Facebook kita dikasih gratis, semuanya dipakai gratis. Ketika kita sudah menikmati ada fasilitas berbayar di situ. Ada fasilitas berbayar dan akhirnya
ya gedean yang berbayarnya dibandingkan yang gratisnya. Jadi harus harus berani seperti itu ya kalau kita jualan jasa ya. Kalau pingin cepat ya, kalau pingin cepat. Lalu juga misalkan seperti ya biaya promosi itu harus kita gedekan ya. Kalau kita mau bermain gratis tersebut ya biaya promosi kita harus dialihkan ke pembuatan yang gratis tadi. Itu salah satu contoh saja dan sudah kita praktekin ya. Semuanya pun apalagi produk digital, apalagi jasa-jasa kayak desain grafis apa ya, yang penting kenalan dulu gitu. Untuk bisa kenalan aja kita harus mengeluarkan uang banyak ya. Kita iklan di Google Ads untuk bisa kenalan ya. Kita diklik sama kompetitor kita, berkurang berkurang budget kita ya kan. Dari 100 orang traffic dari Google Ads yang kita punya itu 90 orang itu kompetitor sama pemain iklan. Cuman 10 orang sebenarnya yang kita cari. Ya. Cuman 10 orang yang kita cari, cuman pingin kenalan sama 10 orang gitu kan. Itu kan budget juga tuh, mendingan kasih gratis udah langsung kenalan. Ya, begitu juga kita dengan iklan Facebook ya. Yang melihat banyak, tahu-tahu lead-nya sedikit ya kan. Kenapa aja nggak langsung dikasih gratis? Tapi kita terukur ya. Kita terukur, setelah itu baru kita kasih yang bagian berbayarnya. Kalau jasa sih seperti itu ya. Kalau enggak ya kalau kita nggak mau ngasih gratis kayak gitu ya, kita carilah value yang lain ya. Value yang lain misalkan ini yang jual desain gratis kan banyak tuh, desain grafis. Banyak fasilitas-fasilitas ya yang gratis-gratis bisa kasih aja. Saya kasih sekitar 100 desain gratis gitu kan. Anda tinggal edit-edit. Iya kalau dia bisa ngedit, kalau enggak kan ke kita juga. Ya, jadi harus ada yang kita beli, itu salah satu yang kita beri ya. Itu salah satu contohnya ya. Apalagi kalau kita mau canvassing online. Canvassing online tuh nyamperin. Kita dicuekin. Ya, kita bakal dicuekin tuh. Nyamperin di WA, nyamperin di DM, kita bakal dicuekin. Tapi kalau ada sesuatu yang menggelitik mereka, ya, yang menggelitik mereka pingin, ya, nah itu mereka akan bergabung sama kita. Nah, dari yang saya sampaikan tadi itu, yang jualan jasa, kita harus punya namanya lead magnet, ya, lead magnet. Apa itu lead magnet? Lead magnet itu sesuatu yang membuat orang tertarik, ingin deket-deket sama kita, sesuatu yang membuat orang tertarik ingin beli produk kita, sesuatu yang membuat orang ingin ikut komunitas kita ya. Kalau teman-teman punya produk nggak ngerti, nggak bisa mencari 10 lead magnet dari produk teman-teman, itu teman-teman akan kesulitan untuk jualan. Seperti itu, Mbak. Ya, Baik, terima kasih Pak penjelasannya yang sangat membantu. Nah, kali ini ada pertanyaan mengenai kalau usahanya tentang home care dan penyaluran jasa caregiver, bagaimana ya Pak strateginya? Apa tadi? Usaha jasanya tentang home care dan penyaluran jasa caregiver. Kalau tadi kan kita sudah bahas yang sebelumnya. Sekarang jasanya mengenai home care dan juga caregiver. Bagaimana strateginya Pak? Home care itu kan produk yang dicari ya. Orang yang butuh home care itu kan produk yang dicari ya. Kita mainnya itu di Google ya. Kita coba searching di Google ya. Misalkan jasa home care ya. Oh. Oke, jasa home care. Ya. Ini ya, kita harus main di Google ya. Kita main di Google, biasanya kalau home care itu dia pakai keywordnya pakai kota, ya pakai Bekasi. Nggak mungkin ya pas dia searching itu muncul home care yang di mana gitu kan. Nah, seperti ini kita yang main ini ya. Kita main di Google ya. Main di Google, bikin website sendiri, dioptimasi gitu kan. Dioptimasi, terus juga kalau misalkan nggak mau bikin website sendiri kan banyak website gratisan, ada isu ya, ada medium ya, ada carousel gitu kan, bisa main seperti itu ya. Terus jasa home care ini bikin kontennya saya nggak ngerti gitu kan. Kalau bikin konten nggak ngerti tinggal minta bikinin sama siapa? Minta bikinin sama ChatGPT ya. Buatkan saya artikel SEO 1000
kata ya tentang ini ya. Nanti akan dibikinin. Nah, ya. Dibikinin kita konten oleh ChatGPT dan ini unik ya. Dan ini unik gitu ya. Oke. Lalu kita mau nyari keyword home care itu keywordnya apa saja sih untuk Bekasi? Itu kita bisa cari di sini ya. Dojo Tool ya, mungkin bisa dicatat Dojo Tool ya. Dojo Tool, lalu nah ini ada suggest-nya ya di sini ya. Trending keyword ada, kita ini ada suggest-nya ya. Jasa home care ya. Bikin Bekasi gitu ya, atau nah nanti akan keluar nih keyword-keyword yang pernah dicari ya. Keyword-keyword yang pernah dicari ini akan muncul ya. Kita ikutin aja ini. Home care Jakarta, home care Bandung, home care ini gitu ya. Kalau kita Bekasi ya kita mainin Bekasi aja. Lalu untuk pengembangan keyword kita bisa pakai ChatGPT ya. Misalkan gini, buatkan saya keyword ya, jasa ya, home care, jasa home care gitu ya di Bekasi gitu kan. Buatkan saya misalkan berapa 100 keyword misalkan 100 keyword ya, cuma tinggal seperti ini aja nanti dibikinin. Nah ya, kita udah nggak pusing-pusing lagi, jadi jangan kebanyakan mikir, kebanyakan action ya harus punya web. Dari kebetulan home care itu saya punya customer yang lumayan rame ya, dia dari SEO aja, ini kita sebut SEO ya. Bisa nggak sih di IG? Bisa. Lagi-lagi harus rajin posting ya. Kalau di IG harus rajin-rajin posting ya. Kalau di SEO ya, kalau di Google kita ya di awal memang kita agak kerja keras. Harus bikin keywordnya, harus posting sampai sekian banyak. Tapi perbedaannya kalau di Google ketika 3 bulan, 4 bulan website kita itu udah bagus, nggak kita sentuh-sentuh juga selama bertahun-tahun juga masih tetap nangkring biasanya. Ya, nah, kalau kita mau di sosmed itu kita harus terus-menerus ya. Harus terus-menerus update ya. Dalam satu hari itu berapa kali ya. Syukur-syukur mau ngiklan di IG gitu ya, pakai boost post aja ya. Pakai promote aja itu sudah bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan Pak, lagi? terima kasih. Kemudian ada lagi nih Pak, dari Ibu Yani. Maaf, marketplace kendala di ACC ke customer Pak, pencocokan data dan lain-lain. Gimana ya Pak? Nah, mengenai kendala. Marketplace ada kendala di ACC ke customer mengenai pencocokan data. Bagaimana itu Pak? Kendala di pencocokan data, bisa dijelasin nggak pencocokan data gimana ini Bu? Monggo kepada Ibu Yani, boleh Bu untuk boleh open mic Bu, open mic aja. Ya, silakan Bu untuk langsung konsultasi kepada Pak Putra. Ya, monggo Bu Yani. Atau di kolom chat juga boleh. Oh ini ACC ke customer ini ada ya, pencocok ACC ke customer, pencocokan data dan lain-lain gimana ya. Benar gini, kebetulan saya sudah lama nggak main marketplace ya, tapi sekarang ini kan banyak ditutup ya, untuk marketplace ditutup. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika ada pengiriman ya, ketika kita ada pengiriman kepada kita dapat customer itu ada sesuatu yang kita letakkan di dalam paket pengiriman kita tersebut, dengan misalkan dengan ucapan terima kasih dengan apa, tapi di situ kita menyampaikan kontak kita agar mereka bisa menghubungi kembali untuk pembelian order yang kedua, ketiga dan seterusnya gitu loh ya. Nah, kalau ini kendala di ACC customer pencocokan data dan lain-lain, saya masih kurang paham ini maksudnya seperti apa. Tapi kalau bagaimana kalau kita untuk membuat mendapatkan data customer yang sekarang sudah banyak yang bahkan sudah ditutup ya, kita bisa pakai itu ya, pakai sisipan di paket kita itu ya. Kita sisipkan di paket kita,
yang isinya itu membuat interaksi agar mereka bisa menghubungi kita kembali seperti itu ya Bu Yani ya. Baik, Ya, terima kasih selanjutnya. Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Bagus. Izin bertanya atau saran dari coach apabila sebagai karyawan namun banyak sekali waktu luang. Nah, usaha jualan by digital apa yang bisa dirintis? Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai usaha yang sudah berjalan, maka ini baru mau merintis, Pak. Apa kisi-kisinya agar kita konsisten dan juga semangat begitu untuk Oke, mengawali ya. bisnis? Berarti kerja tapi masih banyak banget waktu luang gitu kan. Masih banyak banget waktu luang, pergunakan sosmednya, ya pergunakan sosmednya untuk apa? Main affiliate ya, main afiliasi ya. Walaupun banyak waktu luang, kalau kita masih kerja itu tetap aja waktunya kita terikat ya, kita terikat apalagi kita masih dalam jam kerja ya. Jadi main affiliate ya. Jadi kita cuma sebar-sebar link aja gitu kan, kita sebar-sebar link aja, terus kita bisa dapat komisinya gitu kan. Baik itu affiliate yang organik maupun affiliate berbayar ya pakai paid traffic ya. Ilmu yang harus dipelajari ya ilmu organik sama ilmu ya Facebook Ad, IG Ad, TikTok Ad itu ya. Dimainin aja, ada beberapa orang-orang terdekat saya dia main affiliate hasilnya luar biasa karena memang diiklankan gitu loh. Diiklankan lalu biasanya komisi-komisi affiliate itu kan gede ya. Komisi affiliate itu gede ya. Dia iklankan. Terus cari affiliate yang memang jangka panjang. Bukan hanya ya kalau kalau bisa memilih ya. Kalau bisa memilih cari yang jangka panjang. Yang ketika customer yang udah kita datangkan tersebut itu order ke kita dapat order ke mereka ya yang punya produk kita dapat. Lalu order yang kedua kita masih dapat lagi order yang ketiga dan order-order yang seterusnya itu. Nah, cari afiliasi yang seperti itu enak banget ya. Nah, atau juga pelajari ilmu digital marketing gitu, kerjasama sama satu perusahaan ya, kerjasama dengan satu perusahaan, dua perusahaan, tiga perusahaan, akhirnya dari hasil kerjasama ini ya kebetulan saya itu banyak banget bikin orang keluar kerja ya gara-gara pertanyaan seperti ini gitu ya. Ada yang guru banyak waktu luangnya gitu kan, belajar ilmu digital marketing. Awalnya dia saya suruh membantu ya. Saya suruh kalian yang belum punya jam terbang jangan sok-sokan jualan. Ini banyak sekali nih ilmu baru cetek, udah sok-sokan terima jasa ya kan, ini harga sekian gitu kan. Padahal kalau kita mau nggak saya bantuin apa, saya optimasi websitenya ya kan, kita bisa mempraktekin ilmu kita tanpa harus ngeluarin duit, bahkan dikasih duit kalau closing oleh si ini, oleh yang punyanya. Itu pertama. Lalu kita belajar nih Facebook Ad, kita belajar IG Ad gitu kan, terus kita langsung eh, buka jasa Facebook Ad gitu kan, atau kita coba ngiklan sendiri. Ya boleh-boleh aja ngiklan sendiri, tapi kan belum punya jam terbang, bisa boncos. Mendingan posting di Facebook, saya lagi baik hati, hari ini saya lagi ulang tahun, ada yang mau saya bantuin ngiklan nggak? Gratis, ya kan? Landing page-nya bikin sendiri, websitenya bikin sendiri, nanti saya bantuin setting iklan gratis loh. Itu yang bilang mau itu banyak gitu kan. Nah, bantuin dia ngiklan, settingin. Jam terbang kita jadi tinggi. Mastah-mastah yang sekarang berhasil ini, dulu itu mereka ngasih gratis jasanya mereka. Sehingga sampai ngeluarin, sampai di akun mereka itu ratusan juta, miliaran. Itu hasil dari mana? Hasil dari bantuin orang. Kalau udah bantuin orang pasti adalah ya hasil yang lain yang tahu-tahu kita dimudahkan semuanya. Seperti itu ya. Kira-kira banyak sih ya, kalau kita mempunyai ilmu itu banyak yang bisa kita lakukan. Itu, monggo pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari penjelasan barusan yang bisa kita highlight adalah perbanyak dulu ilmunya, gitu ya Pak. Iya, Kemudian kalau jasa itu yang tadi kalimat unik yang saya dengar adalah sharing dulu baru selling. Nah, iya, perbanyak dulu jam terbang kita sekaligus untuk sharing. Nah, kemudian baru kita menjual jasa kita, begitu ya Pak. Nah, iya, ini apa namanya? Ada titipan pertanyaan Pak. iya. Kalau tadi sudah membahas di Facebook, di Instagram, kemudian sekarang ada pertanyaan untuk live TikTok. Bagaimana sih Pak caranya supaya
jualan di TikTok itu banyak penontonnya. Nah, mungkin Ya, dari rekan-rekan oke. sekalian ada juga yang mempertanyakan hal ini, gimana sih Pak Ya, biar banyak yang nonton? oke. Jualan di TikTok itu baru kemarin saya bikin acara hari Sabtu kemarin itu acara di Bekasi. Ya, acara di Bekasi itu kopdarnya satu komunitas kita di Bekasi. Saya ngundang salah satu pakar TikTok. Ya, kebetulan teman tongkrongan saya juga. Saya tidak ahli di TikTok, tapi dagang kaki lima saya ahli ya. Kalau saya disuruh live TikTok itu sudah terbiasa ya. Jadi gini, sebenarnya di TikTok itu lebih mudah mainnya dibandingkan platform lain. Ya, apalagi live. Yang pertama itu yang harus kita lakukan kalau kita jual produk-produk fisik apa gitu ya. Kita ya TikTok shop-nya harus kita bikin dulu. Nah, kalau untuk masalah live itu masalah live ya, itu yang diperhitungkan oleh si TikTok ini live itu minimal itu 2 jam. Live aja mau ada yang nonton, mau nggak ada yang nonton itu 2 jam. Ya, di atas 2 jam baru diperhitungkan. Dan nanti TikTok itu akan mengirimkan akan memunculkan live-nya kita di mereka-mereka yang lagi scroll-scroll itu. Lalu yang kedua, live TikTok ini kan kita bisa iklanin pakai TikTok Ad ya. Itu kita bisa iklanin ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ini akan ada acara lagi gitu kan, kapan-kapan kita bisa khusus bikin tentang live TikTok materinya ya. Saya bisa ajak mereka praktisi ya. Kalau saya kan hanya teori saja untuk TikTok ya. Nanti ada praktisi. Hasil dari yang saya pahami adalah katanya TikTok itu adil saat ini, sangat-sangat adil. Jadi yang view-nya nol aja bisa closing, bisa transaksi. View nol. Jadi nggak harus nunggu view-nya banyak, yang view-nya nol aja itu bisa yang apa namanya, yang like-nya nol, yang follower-nya nol, sorry. Yang follower-nya nol aja dia bisa transaksi. Syaratnya rutin 2 jam. Betah nggak ya? 2 jam selama 1 bulan yang nonton kagak ada gitu ya. Kalau betah, sukses, berhasil, bisa closing banyak ya. Itu, dan kebetulan ini ketika teman saya ini waktu di awal-awal TikTok kita ngikutin sampai studio sekarang sudah ada 20 lebih. Ada 20 lebih studio TikTok ya. Jadi ya memang harus dibetah-betahin ya. Itu pertama. Yang kedua ya, kalau kita ngomongin live itu tentu di 3 menit awal itu kita harus mempunyai tadi bahasa-bahasa lead magnet. Ya kan, kalau Anda beli parfum ini, Anda akan merasakan bla bla, itu bahasa lagi-lagi di konten ya, bukan di settingan. Itu di 3, kenapa? Agar orang nungguin gitu ya. Jadi kita harus membuat lead magnet kita sebanyak-banyak untuk kita sampaikan ketika live tersebut. Seperti itu ya. Misalkan saya pakai parfum ini, itu ketika lewat di depan wanita misalkan, tahu-tahu dia menyeletuk, ini parfum wangi banget, beli di mana gitu, kedengaran gitu, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, testimoni-testimoni itu diangkat di situ ya. Dan lagi-lagi ya adalah konten dan lead magnet yang harus disampaikan terus-menerus. Terus di TikTok rawan ya, postnya itu benar-benar nggak boleh apa namanya, kalau yang live itu nggak boleh ngasih nama domain, nggak boleh ninggalin jejak apapun yang mencurigakan TikTok, apalagi ada embel-embel Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu bisa kena ban. Ya, nanti kapan-kapan ya kita bisa bikin acara khusus TikTok ya. Atau nanti kalau kita ada acara offline kerjasama antara sharing kreatif dengan ya sedekah rombongan, itu kita bisa adakan acara offline-nya juga atau acara Zoom-nya yang memang menggabungkan semua peserta kita sama pesertanya sedekah rombongan. Kira-kira seperti itu ya. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak untuk Ya. penjelasannya. Jadi kalau di TikTok ini kalau kita mau live intinya harus sabar ya Pak ya. Harus Sabar. sabar, harus betah. 2 jam ngomong belum tentu ada yang nonton, tapi namanya juga merintis ya Pak awalan. Jadi harus harus sabar dulu, harus semangat dulu karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, Gitu. sebenarnya Eh, gini, kita lagi
nggak ngomong, kita lagi melakukan kegiatan aja, itu sudah dihitung kalau pas awal-awal. Ya, kita Oh, kita begitu, Pak. kita ini aja, kita pantengin aja. Tapi ya handphonenya harus yang tidak gampang panas ya. Ya, betul sekali, Pak. Heeh. Eh, Begitu. Nah, kalau tadi sudah ngomongin Instagram, Facebook, website, TikTok, itu dari berbagai macam platform itu ada nggak sih, Pak, kelebihan dan kekurangan masing-masing? Ya, Bisa dijelaskan atau dijabarkan sedikit oke mungkin, Pak? ya. Kita ngomong tentang Google dulu ya. Google itu adalah produk yang dicari. Ya, produk yang dicari. Jadi kalau orang mau nyari genset itu jualannya bukan di TikTok. Ya, orang mau cari traktor itu jualannya bukan di TikTok. Orang mau nyari jasa itu jualannya bukan di TikTok. Intinya kalau di Google itu adalah produk yang sudah dikenal, sudah dikenal, sudah terkenal, sudah produk sehari-hari yang memang orang nyari. Itu di Google. Oke ya, di Google baik itu Google Ads atau organiknya baik itu di GMB juga. Nah, lalu seperti YouTube ya. YouTube ini sebenarnya hampir sama dengan sosmed ya. Itu produk yang ditawarkan. Nah, kalau kita udah berbicara tentang produk yang ditawarkan, ini kita lebih main ke angle, main ke lead magnet. Kalau tadi Google, kita nggak usah ngomongin tentang lead magnet, karena ketika dia mau nyari genset gitu kan, genset itu berarti dia memang butuh. Ya, cuman kekurangannya data Google itu menjebak para pemain Google yang saat ini ya. Kenapa? Ya, karena pencarian yang terbanyak di Google itu untuk kata kunci yang volumenya tinggi itu ya, itu banyak pencarian dilakukan oleh kompetitor, pemain iklan sama pemain SEO. Yang nyari produk beneran itu sedikit. Contoh ya, saya kasih contoh misalkan produk umroh lah ya. Umroh murah, paket umroh murah. Paket umroh murah ini ya, ini keyword bagus kata para pemain SEO ya. Tapi sebenarnya kita terjebak semua ya. Keyword 3 kata itu adalah keyword nggak bagus ya. Kenapa nggak bagus? Karena susah kita untuk bisa memenangkan persaingan dengan keyword 3 kata tersebut ya. Lalu siapa yang banyak mengetikkan keyword 3 kata tersebut? Yang banyak mengetikkan keyword 3 kata tersebut adalah kompetitor, pemain SEO, sama pemasang iklan. Kenapa mereka banyak mencari itu? Karena mereka carinya itu seperti minum obat. Hari ini dia searching, website gue udah halaman berapa ya? Searching lagi, ke detect di Google. Besok iklan saya udah muncul nggak ya? Sama seperti itu. Tapi kalau misalkan ya, orang nyarinya paket umroh murah Desember 2023 di Bekasi. Ini banyakan mana? Banyakan orang yang niat. Banyakan orang yang niat untuk berangkat umroh. Ya. Terus juga halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu tidak menentukan, tidak menjadi sebuah harus seperti itu ya. Apalagi website kita baru gitu kan. Website kita baru mau halaman 1 gitu kan, yang iklan aja gitu. Tapi saat ini kebiasaan para pencari itu mereka scroll. Kita sendiri kalau nyari produk, misalkan di Google, nyari produk jasa atau apa yang sesuai dengan di Google, ya kan itu halaman 1 nomor 1 bahkan nggak dilihat, di scroll aja. Jempol kita ini udah gatel untuk nyekrol karena kebiasaan TikTokan kan. Terus akhirnya halaman 2 yang dapat lead gitu loh. Nomor 1 halaman 1 tidak begitu. Ya, seperti itu. Bahkan orang yang masang iklan pun ngejar iklan di halaman 2, halaman 3. Dari impresi, saya punya data itu halaman 7 pun masih mendapatkan impresi dan mendapatkan lead. Ini untuk Google, plus minusnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, ya kan, harus tahu konsumen kita itu siapa. Ingat, konsumen teman-teman itu bukan kompetitor, konsumen teman-teman itu bukan pemain iklan, konsumen teman-teman itu bukan pemain SEO. Jadi kebanyakan para pemain SEO itu dia membuat keyword yang ditujukan kepada kompetitornya. Itulah kebodohan ya, kebodohan yang dijadikan ilmu sampai sekarang dari puluhan tahun yang lalu, dari semenjak SEO ada, ya, seperti itu.
Jadi Pak, apakah nggak boleh kita keyword kita paket umroh murah itu di halaman pertama? Boleh, bahkan keren kalau bisa gitu loh. Tapi bayangkan ya kalau teman-teman optimasi dengan keyword seperti itu, setahun setengah kemudian baru bisa. Itu juga kalau bisa, ya kan? Sementara lead masuk itu nggak harus dengan keyword itu, ya. Lead masuk itu, traffic masuk itu dengan banyak keyword, dengan ribuan keyword. Itu untuk di Google ya. Nah, untuk di IG ya ini adalah produk yang, nah IG ini udah mulai seperti semi mesin pencari. Saya kasih contoh umroh lah salah satu produk ya. Kalau teman-teman main umroh itu main di IG keren banget, ya kan? Mengingatkan siapa yang diingat, kita harus punya gambar yang mengingatkan orang yang sudah pernah umroh, gitu kan? Wah iya ya, lihat gambar Mekah, suasana yang syahdu, apa, pingin berangkat lagi gitu kan, itu kontennya untuk mengingatkan. Lalu yang kedua itu adalah konten untuk untuk yang mengingatkan juga, kamu udah punya rumah, punya mobil, punya ini, tapi kamu belum pernah umroh, dan seterusnya ya, plus minus. Nah, terus minusnya itu semua sosmed ketika kita lupa update itu ada penurunan performance. Apalagi ketika kalau kita itu nggak ngupdate seminggu gitu lah. Marketplace begitu, kita nggak login seminggu aja masalah. Ya, nah jadi seperti kalau Google itu kita nggak ngupdate setahun pun nggak ada masalah kalau sudah running. Tapi kalau sosmed itu semuanya hampir sama masalahnya ya. Nah kelemahan dari sosmed seperti terus sosmed itu numpang ya. Ketika kita kena hack, ketika kita di ini kita nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak bisa ngobrol sama yang punya IG-nya gitu loh ya, seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus pahami produk kita. Ini produk dicari atau produk ditawarkan. Apakah ini sudah masuk produk yang dicari atau produk yang ditawarkan? Kayak herbal, itu bisa di Google, bisa di sosmed. Ya, umroh bisa di Google, bisa di sosmed. Genset itu bagusnya di Google. Kalau dipaksain di sosmed harus kerja keras gitu ya. Banget. Kira-kira seperti itu, Mbak Lufiana. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tak terasa kita sudah menghabiskan waktu yang cukup lama ya, Pak, untuk Ya, menjawab enggak. pertanyaan, berbagai pertanyaan. Ternyata para peserta ini sangat antusias Ya. untuk konsultasi begitu ya dengan Mm-mm. Bapak Putra. Boleh diberikan Pak closing statement-nya dari penjelasan awal sampai akhir kita? Ya. Nah, Oke, barangkali ada yang ingin ya. disampaikan. Saya mengenal dunia internet itu dari tahun 90-an ya. Lalu saya mulai aktif ngajar-ngajarin teman-teman kiri kanan saya itu dari tahun 2005, yang benar-benar aktif di komunitas itu tahun 2014. Di tahun 2014 itu alhamdulillah ya, alhamdulillah itu ratusan mungkin ribuan mereka-mereka yang belajar sama saya, bahkan yang belajar gratis semua itu sekarang sudah di posisi udah tidak masalah lagi dengan finansial ya. Itu semua rata-rata dari modal nol ya, rata-rata kebanyakan dari modal nol. Apa sih yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ya konsisten. Nggak usah terlalu banyak teori, nggak usah terlalu banyak ini algoritmanya apa ini dan lain-lain. Yang penting ketika kita sosmed itu adalah posting-posting aja. Terus postingnya itu harus berurutan bercerita, ya kita lakukan itu. Kalau Google itu adalah posting-posting aja dan rajin posting, lakukan itu ya. Kalau kita nggak punya waktu 1 hari, kita lakukan setengah hari. Kalau kita nggak punya waktu setengah hari, kita lakukan 1 jam. Kita nggak punya waktu 1 jam, kita lakukan 5 menit. Ya, kalau kita nggak punya waktu 5 menit, ya udah tidur aja gitu loh. Itu sudah malas banget gitu ya. Yang penting itu konsisten. Jangan hari ini kita lakukan 1 hari, setelah itu sebulan kemudian 1 hari, mending 5 menit tapi setiap hari. Kira-kira seperti itu. Di era digital saat ini, ya, yang sulit nyari penghasilan itu seperti tikus mati di lumbung padi. Apalagi ada di komunitas sedekah rombongan yang sering memberi event-event seperti ini nih, ilmu ya, tinggal praktek doang ya. Nah, tikus mati di lumbung padi. Bayangkan makanannya itu udah tinggal makan tapi nggak bisa makan.
Seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Putra, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kalau boleh saya rangkum sedikit, modal utama untuk kita berjualan online adalah kita harus tahu dulu di mana positioning kita, bagaimana value dari barang yang ingin kita jual. Kemudian kita juga tidak boleh malas, harus selalu istiqomah untuk menawarkan, mempromosikan barang dagangan kita, barang jualan kita di sosmed kita. Jangan jadikan sosmed itu untuk sesuatu yang tidak berguna, tapi gunakan sosmed untuk personal branding, untuk menjajakan dagangan kita, dan yang penting intinya adalah istiqomah, perbanyak aksi, dan jangan terlalu khawatir mengenai teori. Begitu ya Pak, kurang lebihnya. Ya, betul. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putra atas penjelasannya, atas masukannya. Terima kasih sudah bersedia membersamai rekan-rekan di sini, sudah bersedia memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Nah, saya yakin di antara rekan-rekan di sini pasti masih ada yang ingin konsultasi atau bertanya. Nanti bisa kita fasilitasi ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu Sedekaholic dan rekan-rekan kurir. Bagi Bapak Ibu Sedekaholic dan juga rekan-rekan kurir yang masih ingin bertanya-tanya atau masih ingin berkonsultasi dengan Pak Putra, silahkan bisa menghubungi nomor hotline untuk nanti kita fasilitasi pembuatan grup bersama Pak Putra. Gitu ya. Nomor hotline ada di 0812 9669 0808. Silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan dicatat untuk nanti konfirmasi kepada kami dan kami fasilitasi untuk bergabung dengan grup bersama Pak Putra. Begitu. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus selain berusaha, kita juga harus berdoa. Selain berusaha, kita juga harus merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Ketika ikhtiar duniawi sudah dilakukan, maka kita lakukan ikhtiar langit. Kita harus melakukan ikhtiar untuk tembus langit. Nah, salah satunya dengan melakukan sedekah. Bagi rekan-rekan semua, bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan sedekah, yang ingin berbagi kepada saudara-saudara kita untuk membantu pengobatannya, bisa melalui sedekah rombongan untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan untuk pengobatan, menuntaskan pengobatannya. Bisa disalurkan melalui rekening BCA, BSI, Mandiri, dan kemudian konfirmasi di hotline sedekah rombongan. Juga bisa kunjungi website kami di www.sedekahrombongan.com. Nah, ini juga bisa menggunakan kris ya, teman-teman. Nah, silahkan kita harus mengidealkan ikhtiar langit dan juga ikhtiar duniawi. Begitu. Terima kasih Bapak Putra, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu Sedekaholic, rekan-rekan kurir. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini, apa yang akan kita rencanakan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Putra bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Begitu. Saya sebagai moderator pada acara malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Marilah kita akhiri forum pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Sama-sama, terima kasih.